saya Indra Mustami. Nama saya Ida Rohma. Nama saya Dayana Tanalisa. Nama saya Paulina Nurwani. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dengan judul individu, masyarakat, dan sosial budaya. Individu, masyarakat, dan sosial budaya. Individu, manusia selaku individu. Individu adalah seseorang atau manusia secara utuh. Utuh di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi. Merupakan satu kesatuan antara jasmaniah dan rohaniah yang melekat pada diri seseorang. Setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda dengan individu lainnya, seperti bentuk fisik, kecerdasan, bakat, keinginan, perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman atau arti tersendiri terhadap suatu objek. Jadi, individu adalah kondisi internal dari seseorang manusia yang berfungsi sebagai subjek. Manusia sebagai individu mempunyai 3 naluri, yaitu 1. Naluri mempertahankan kelangsungan hidup. 2. Naluri mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Yang ketiga, naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Manusia selaku makhluk sosial. Ketergantungan individu terhadap individu lain sangatlah tinggi. Sejak ia dilahirkan sampai meninggal, membutuhkan bantuan orang lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur paranata sosial budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal banyak kelompok. Kelompok-kelompok itu merupakan aspek struktural dari masyarakat. Oleh karena itu, para anggota masyarakat mengadakan hubungan satu sama lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok sosial. Dalam hal ini, kita diperkenalkan dalam bentuk-bentuk yang dinamakan interaksi sosial, yaitu bentuk-bentuk yang terjadi apabila orang-orang atau kelompok dalam masyarakat itu mengadakan hubungan satu sama lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip dasar pemerintah. Prinsip dasar pemerintah atau sistem pemerintahan negara itu ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama ialah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, Indonesia menggunakan sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, Presiden bertanggung jawab kepada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Undang-Undang Hukum dan Pemerintahan. Undang-undang dibagi dalam 1. Undang-undang dalam arti material. 2. Undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti material ialah suatu keputusan pemerintah yang mengingat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah yang menetapkan peraturan yang mengikat secara umum atau dengan perkataan lain peraturan objektif. Undang-undang dalam arti formil biasanya memuat peraturan-peraturan hukum yang biasanya sekaligus juga merupakan undang-undang dalam arti material. Sedangkan susunan tingkat undang-undang ialah sebagai berikut: A. Undang-undang dalam arti formil. B. Peraturan-peraturan provinsi. C. Peraturan-peraturan kota saja. Selanjutnya, undang-undang dapat dibagi atas 1. Undang-undang tingkat lebih tinggi. 2. Undang-undang tingkat lebih rendah. Sedangkan susunan tingkat undang-undang ialah sebagai berikut: A. Undang-undang dalam arti formil. B. Peraturan-peraturan provinsi. Warga negara, masyarakat, dan negara. Yang dimaksud dengan warga negara ialah seorang yang telah memenuhi atau memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan oleh suatu negara
atau yang ditetapkan oleh peraturan negara. Sedangkan pengertian masyarakat dalam bahasa Inggris society yang berasal dari sucis artinya kawan. Sedangkan masyarakat dalam bahasa Arab syirik artinya bergaul. Sedangkan pengertian negara adalah merupakan suatu pengertian yang majemuk. Sebab itu, masyarakat dapat dikatakan dengan negara apabila memenuhi 3 syarat yang merupakan unsur-unsur pokok, yaitu ada 3. 1. Ada rakyat yang bercita-cita untuk bersatu. 2. Ada daerah atau wilayah tertentu. 3. Ada pemerintah yang berdaulat. Sekian dari kami.